Hai trader saham, yang bikin Anda bisa profit dari saham itu bukan karena Anda pinter baca analisis teknikal, atau baca analisis fundamental, atau baca laporan keuangan, atau ngitungin price to earning ratio, to price book value, PBV, bla bla bla. Bukan, ya. Anda pinter baca laporan keuangan, Anda magister manajemen keuangan pun, jago baca laporan keuangan pun, itu juga nggak jamin Anda bisa profit dari saham. Lalu terus apa yang bisa bikin saya profit, Pak Di? Adalah Anda baru bisa profit dari saham ketika Anda bisa menguasai emosi Anda. Ya, kok bisa? Apa hubungan emosi dengan trading saham? Karena Pak Ibu, ini adalah hukum alam. Ya, manusia dalam mengambil keputusan itu pakai emosi, bukan logika, bukan. Ya, jadi contohnya, kenapa kok handphone iPhone, Apple iPhone itu meskipun harganya premium tapi tetap laku kayak kacang goreng? Karena mereka sebenarnya bukan beli handphonenya, tapi beli mereknya Apple. Dan kenapa handbag premium kayak Louis Vuitton, kayak Hermes, Birkin, bla 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 itu masih laku? Ya karena orang beli prestisnya. Kenapa orang beli Mercedes? Kenapa orang beli Ferrari? Karena mereka beli prestisnya. Kenapa mereka beli Rolex? Ya, karena mereka beli prestisnya. Oke, jadi nggak beli jamnya, nggak beli mobilnya aja, tapi mereka juga beli gengsinya. Ya, nah itulah contoh. Pada logikanya orang beli jam tangan, ya kenapa kok harus beli yang premium? Kan juga aja bisa aja Anda beli jam tangan Casio atau Timex yang murah-murah itu, kan bisa sama-sama aja menunjukkan waktu, ya kan? Kenapa kok orang masih mau beli Richard Mille, ya, atau Patek Philippe? Ya karena itu emosinya, ya itu juga sama dengan Anda saham. Kalau Anda beli saham, itu fundamental, nyari yang istilahnya valuasi yang murah, atau saham Mercy harga bajai, itu hanya berhubungan dengan logikanya, logis bener, ya. Tapi ketika Anda sudah beli saham yang istilahnya valuasinya murah atau fundamentalnya bagus, kemudian tiba-tiba terjadi amit-amit market koreksi merah, ya, dan Anda nggak ngerti berapa banyak beli sahamnya, dan Anda beli sahamnya kebanyakan, nggak ngerti money management, kemudian market merah, harga saham turun, dijamin itu manusia bakal namanya ketakutan, nervous. Dan ketika nervous, apalagi baca berita di media, buka internet, isinya berita horor semua, ya, kayak dunia mau kiamat, ya, kayak negara mau bubar, ya, dan Anda ketakutan, maka siapa yang menang? Emosi atau logika? Yang menang pasti emosi, ya, karena meski logikanya saham Anda secara hitung-hitung masih punya valuasi murah, ya, logis ya, tapi kalau emosi Anda bilang takut, yang menang pasti emosi Anda. Anda bakal jual atau Anda bakal stres, ya, karena saham Anda nyangkut dalam. Oke? Dan untuk bisa cuan itu membutuhkan kemampuan Anda untuk mengendalikan emosi, ya. Karena Anda bisa profit dari saham itu ditentukan oleh 90% emosi dan 10% logika. Logika, contohnya kayak apa? Fundamental, teknikal, Fibonacci, ngitungin kode broker bandar saham, itu masih logika sayang. Pengaruh cuman 10%. Dan 90%-nya adalah kemampuan Anda mengelola emosi. Oke? Anda mau tahu bukti lagi? Misalnya gini, Anda secara logika ngerti bahwa kalau beli saham itu harus jangka panjang. Ya, nyimpen bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan lebih, ya, itu logis, masuk akal, ya. Tapi kalau Anda beli saham misalnya 1M, ya, kemudian saham itu seminggu berikutnya naik 5%, otomatis Anda profit berapa? 50 juta, ya kan? Nah, lumayan kan, seminggu profit 50 juta. Kemudian setelah ini Anda punya dua pilihan, jual atau tahan, take profit atau simpan. Hah? Tahukah Anda, mayoritas manusia di dunia ini, mereka pilih untuk jual sahamnya. Ya, kenapa dijual? Katanya harus jangka panjang, simpan terus sampai tahun depan. Alasannya, karena muncul emosi namanya ketakutan, yaitu
takut harganya turun Pak Adi, ya udah saya jual aja. Nah, ya. Padahal logikanya harus simpan jangka panjang. Tapi kalau emosi bilang takut, ya sudah, siapa yang menang? Pasti emosi dan dia akan jual. Oke, take profit, ya kan? Itu bukti bahwa emosi mempengaruhi sangat besar dalam proses Anda mengambil keputusan, ya. Nah, terus gimana caranya saya bisa menguasai emosi saya ketika trading saham Pak Adi? Caranya Anda ikut di Zoom Live Taurus berikutnya. Caranya daftar di link di bawah ini dan sampai ketemu saya di Zoom Taurus berikutnya.